Ya itu jadi yang saya tahu dia pacaran sama perempuan. Taunya dari mana awalnya? Ada laporan juga, terus saya sering melihat sendiri juga buktinya gitu. Banyak mangsanya ternyata. Oh gitu. Saya sempat nyari mangsa. Sampai ada yang info, ponakan saya juga kena sama rombongan dia katanya gitu. Yang udah katanya dibawa ke hotel, di videoin dia. Buat disimpan. Kalau buat jadi mengancam ya? Kalau ini diancam, ini susah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku lokasi di Jakarta Timur. Aku dapat info, ini ada anak umur 15 tahun, anak di bawah umur. Dia ini pacaran ya, perempuan sama perempuan, jadi les. Nah, keluarganya ini selaku dari ibu kandungnya meminta tolong sama kita untuk bantu dicek kondisi mentalnya. Karena katanya udah sering nggak tinggal di rumah, dikasih tahu juga tidak mengerti, kondisi mental emosionalnya juga up and down. Jadi keluarga minta tolong ke admin untuk dibantu cekkan kondisinya seperti apa. Dan mohon maaf nanti akan kita blur karena anak di bawah umur identitasnya sangat kita jaga, jadinya mungkin kita hanya mengedukasi dan transparansi atas apa yang kita lakukan, dan semoga kalian yang nonton ini punya anak perempuan tetap berhati-hati dalam pergaulan, karena ketika anak, kan namanya anak kertas putih ya, tapi kalau misalnya dicoret warna pink akan jadi pink, kalau dicoret warna kuning dia akan luntur menjadi kuning. Gimana kita menjaga anak dan membimbing menjadi anak yang lebih baik. Anak itu akan mengikuti aturan-aturan orang tua selama memberikan pengertian yang baik dan bisa dimengerti oleh si anak. Nah makanya karena ini adalah menyangkut dengan anak, saya fokus terhadap ini, dan insya Allah nanti setelah kita bawa ke pengecekan mentalnya ke psikiater atau psikolog, nanti kita lihat kita akan bekerja sama dengan Komnas Perlindungan Anak, langkahnya seperti apa. Dan untuk sementara waktu anak ini tidak akan bersekolah karena akan mendapatkan perawatan lebih lanjut dari pihak rumah sakit. Untuk kalian yang mau tahu infonya, ini ada bukti laporan, foto videonya akan kita blur, jadi kita hanya menjelaskan bahwa ini adalah ibunya yang meminta tolong. Nah itu dia, jadi nggak akan mungkin kita datang kalau tidak ada keluarga, saudara, atau siapapun yang melapor ya. Kita datang itu berdasarkan dari aduan masyarakat atau aduan lingkungan atau keluarga. Jadi makanya kita datang secepat mungkin, ini lokasi juga di daerah Jakarta Timur, dan semoga anak ini bisa menjadi anak yang lebih baik daripada sebelumnya, dan kondisi mentalnya juga hasilnya semoga baik-baik aja. Sekali lagi saya juga nggak bisa mendiagnosa, oke, ini ada gangguan mental, ini enggak, aku nggak bisa karena bukan ranahku, aku bukan dokter, aku bukan psikolog, bukan psikiater, aku hanya di sini volunteer dan pendiri yayasan yang bergerak untuk membantu sesama umat manusia. Untuk kalian yang ada info terkait orang-orang membutuhkan apapun itu selain dan bayar hutang, silakan hubungi ke admin kita ini. Di sini ya guys. Nah, oke, kita langsung aja karena ini hujan, jadi kita pakai payung dan lokasi ada di belakang rumah. Yuk. Anaknya di sini, Bu? Ada ya? Ya Allah, Amin. Saya ngikutin Kanopi dari zaman belum ada TikTok. Oh iya, Bu. Dari zaman Facebook ya, sama YouTube ya. Akhirnya saya ada perlu juga.
Udah nggak sekolah katanya, nggak mau sekolah. Oh, nggak mau sekolah? Kenapa? Sekolah di tempat itu. Kenapa? Itu kata ibunya. Oh, iya, Bu. Masukin aja, masukin. Oke. Nggak apa-apa, Bu. Oke, nah ini ibu siapa, maaf namanya? Eni. Ibu Eni. Ini anaknya? Oke, masih sekolah katanya? Masih kelas? Kelas 2. Kelas 2 SMK. Berarti umurnya 15 tahun? 16. Oh, 17. 16 mau jalan 17. Oke, gimana Bu ceritanya, Bu? Iya itu, jadi yang saya tahu dia pacaran sama perempuan. Taunya dari mana awalnya? Ada laporan juga, terus saya sering melihat sendiri juga buktinya gitu. Sampai terakhir kemarin dia katanya pergi entah itu ke daerah Cianjur mana, apa ke Tasik? Ke Tasik. Tasik. Sampai 2 minggu, 2 hari habis lebaran gitu. Enggak, kan hari pertama lebaran langsung jalan. Kemana? Ke Tasik. Ngapain? Ke rumah mamanya. Oh, terus? 2 minggu. Pas ayahnya pertama kali kena gagal ginjal, akhirnya dia pulang. Saya DM lewat TikTok itu kan, dia pulang. Ayah, saya bilang kena gagal ginjal. Nggak apa-apa, dia pulang buat ayah aja, buat ibu. Saya bilang gitu kan. Akhirnya pulang. Ibu sebelumnya berantem? Nggak ada, cuma saya nantang sempat kan tahu gitu kan kondisi kayak mana. Saya nantang dia, ibu nggak mau kamu urusan lagi sama perempuan itu. Saya bilang begitu kan. Akhirnya iya, dibilang iya mau sekolah lagi. Nggak taunya dia di belakang masih gitu. Pacaran. Iya. Kenal dari mana? Dari teman ke teman. Dari teman ke teman. Maksudnya di teman sekolah atau? Iya, teman sekolah kenalin. Teman sekolah kenalin. Terus? Iya, langsung sempet main bareng juga, terus ngobrol-ngobrol. Sama si perempuan itu sekolah juga? Enggak, udah enggak. Umur sama, seumuran. Oh, tapi dia tidak sekolah? Oh, oke. Nah, terus kenapa kamu udah nggak mau sekolah? Nggak tahu. Apa alasannya nggak mau sekolah? Kenapa dia? Capek aja sih. Capek. Circle-nya juga di sana begitu, Pak. Kamu sekolah di mana, Bu? Di sini di dekat sih. Oh, jadi sekolah jalan kaki? Enggak, itu sih naik angkot. Oh, naik angkot. Iya. Emang sekolahnya itu pada pakai kerudung gitu kalau yang perempuan kan, cuman kalau dibuka itu pada bondol semua rata-rata. Oh gitu. Iya, ini yang udah sih yang pada kesini ya begitu. Nah yang pertama pas saya lihat, aduh kayaknya nggak bagus nih. Saya sampai bilang sama ayahnya, ya kayaknya kita salah masukin sekolahan deh. Saya bilang gitu. Akhirnya kejadian juga. Kenapa kamu nggak dipindahin sekolah? Mau ya pindah sekolah? Hah? Mau. Mau sekolah? Maunya? Maunya kerja. Kerja apa? 16 tahun nggak punya ijazah, kerja apa nih? Mau kerjanya, sekolahnya minimal SMA lah deh. Ini anak keberapa, Bu? Ketiga. Dari 5 saudara. 5? Iya. Oh, 5 bersaudara. Iya. Ini yang ketiga. Iya. Berarti ada adik-adiknya lagi Ada. di sini? Iya. Oke. Nah, terus posisinya ibu sudah ketemu sama si pasangan itu? Kalau ketemu langsung sih belum. Maksudnya datang untuk ngobrol gimana gitu, untuk kayak Kemarin sempet katanya mau ketemu, cuma kemarin kan ayah nolak. Baru udah diajak ketemu. Jadi temennya yang normal ini, dia tadi main sama yang normal nih. Iya. Nah, dia mau bantu. Mau bantu, nanti saya selesai Pak. Katanya. Iya, karena melihat kondisi saya. Dia pasti kena apesnya, karena jalur rumahnya itu sejalan sama rumah si cewek ini. Oh iya.
pas kebenaran mungkin dia di rokok atau apa ya, ketemu tuh, ditariklah ke kosannya. Pak, ini si tersangkanya udah ada, mau ngomong nggak? Saya udah nggak mau dia lagi, putus semua pokoknya. Jadi handphonenya diambil semua diblok, sama si yang mauin dia, sama cuma mau tanya, kenapa sih lo enak banget gitu, orang tuanya dididik dari kecil sampai gede, udah gede lo ambil, lo lihat kondisi bapaknya sama ibunya. Akhirnya si cewek ini ngerti, buci ini, buci istilahnya, ngerti katanya, tapi udah diblokir semua. Yang sebelumnya juga begitu kan? Udah diblokir? Nggak mau hubungan lagi, tapi kan mereka hafal, apa namanya? TikToknya, iya, medsosnya. Akhirnya semua hafal ya, mudah-mudahan ini bisa nutup semua akses dia. Semalam WA-nya pun saya WA nama saya gitu, semoga ditutup semua. Udah Pak, semua di depan mata saya diakses, ditutup semua. Dan udah saya jelasin jangan ganggu Rere lagi. Ini maaf dipotong Pak, udah konsultasi sama psikolog Pak? Psikolog anak? Belum pernah. Oh belum pernah. Dengan adanya kondisi ini kan menyimpang ya Pak, sedangkan ini kan anak di bawah umur. Tentunya harusnya dikonsultasikan, tapi belum pernah ya? Belum pernah. Oke. Terus setelah itu Pak? Yang semalam akhirnya saya nggak mau kesini, nggak boleh kesini ya itu tadi. Mau saya tutup aja semua, kalau kesini nanti begitu lagi. Komunikasi lagi. Kita juga nggak bisa sepenuhnya nyalain anak orang ya, intinya kan ada di gitu kan. Kalau ngerespon ya mungkin di sana juga nggak terus-terusan gitu kan. Cuma ada yang bilang ya kalau misalkan dia nggak gitu Bu, dia nggak bakal mundur katanya gitu. Habis saya juga bingung mau lempar-lempar kemana gitu kan, anak ini mau ke Bogor, tantenya pada kerja, nggak ada orang di sana, udah nggak ada neneknya juga. Ya bingung kayak gitu. Pokoknya intinya saya bilang intinya semua ada. Saya bilang kalau ingin berubah, jangan direspon lagi, maksudnya gitu kan. Ya saya bukan sekali dua kali, nggak tahu udah keberapa kali. Oh udah nggak tahu berapa kali ketahuan. Iya, gini lagi. Tapi sama orang yang sama Bu? Sama. Beda. Yang pertama? Enggak, maksudnya yang pas ketahuan kan ini. Terus yang nggak ketahuan sama satu main kan? Oh berarti ini pasangan yang kedua? Ada sebenarnya 3 kali. 3 kali? Cuma yang 2 ini nggak ketahuan, baru ketahuan pas sama dia. Oh dari kelas berapa suka? Baru kelas 1 sih, kelas 1 SMA? Iya. Oh, jadi selalu pergaulan dari kelas 1 SMA gitu maksudnya pas masuk ya? Dari pas sebulan masuk. Awalnya negeri ya Bu? Enggak, swasta. Oh swasta. Makanya saya tahu kan anak saya normal gitu kan, kok sampai sekarang sampai segitunya gitu belain. Tapi pergaulan zaman sekarang cepat Bu, ya. Kaget aja gitu kan, tiba-tiba diuji begini, bapaknya sakit, sayanya lagi hamil gede kan, tiba-tiba anak juga kejadiannya kayak gini. Ini kalau dikonsultasikan nanti ke psikolog anak itu boleh Bu? Iya, saya ikut aja. Dia udah mau ya? Dianya juga mau? Mau ya? Nanti cerita sama dokter apa aja yang kamu rasakan. Kalau kamu malu cerita sama orang tua, sama dokter nggak perlu malu. Gitu. Jadi apapun misalnya kenapa-kenapanya, kamu harus cerita, nggak boleh tertutup. Semakin kamu tertutup, kamu nanti sulit sembuh. Nanti ada juga namanya hipnoterapi Bu. Ya jadi nanti setelah itu mungkin akan kita konsultasikan ke hipnoterapi, tapi satu-satu kali ya, karena kan harus tunggu hasil medis dari dokternya, alasannya apa. Nanti dokter menjelaskan hasil medisnya misalnya seperti ini. Nah kalau kita udah tahu baru kita bisa melakukan hipnoterapi kalau dibutuhkan gitu. Tapi kamunya mau? Ya, tapi ini
lagi tidak bersekolah kan ya Bu? Enggak. Maksudnya jangan sampai kita bawa berobat nanti mengganggu sekolahnya juga gitu. Enggak, dia udah bilang udah nggak mau di sekolah di situ lagi. Kalau udah mau sekolah pindah katanya. Pindah ya berarti ya mudah-mudahan sih bener ya gitu ya, ada niat pengen lebih baik gitu. Ya, makasih banget ya Vin. Iya sama-sama. Oke, alhamdulillah cepet lagi kemarin responnya gitu. Iya kemarin kan sebelum kita udah mau kesini, tapi katanya anaknya nggak ada ya? Iya. Nggak ada di rumah, jadi kita tunggu dulu sampai kondisinya ada. Sebenarnya kan lokasinya ini nggak jauh, ya, tapi kita udah konsultasi juga sama Komnas Perlindungan Anak Bu. Iya. Jadi nantinya setelah kita bawa dalam pengobatan gitu ya, nanti hasil medis dan lain-lain akan kita laporkan ke Komnas juga. Karena ini masih anak di bawah umur Pak. Kalau anak di bawah 18 tahun itu masih anak di bawah umur gitu. Jadi anak di bawah umur pastinya dilindungi oleh negara gitu. Pasti akan ada SOP-nya. Maksudnya nanti langkah-langkah ke depannya seperti apa terkait pasangannya nanti akan saya info kembali. Karena harus ditindaklanjuti juga Pak. Ini kan penyakit ya Pak, maksudnya pergaulan yang harus dihentikan gitu. Ini generasi muda dan sangat disayangkan sekali. Kita mungkin kalau saya punya anak, saya juga nggak mau mungkin anak saya seperti itu kan Bu, gitu. Dan selagi masih muda, nggak ada kata terlambat untuk berubah sih, gitu. Ya, ada lagi nggak Bu yang mau diituin? Diceritain atau apa? Nanti harus saya sampaikan ke dokter. Kan bilang kemarin mau ngabisin masa nakalnya, nggak bisa, kamu kan malah mau terjerumus terus. Terjerumus terus, betul. Saya udah bilang kamu pacaran sama cowok, putus udah selesai. Tapi kalau nggak bisa berterus masih kamu. Kamu boleh mencari jati diri. Dulu mungkin saya seusia kamu juga mencari jati diri, tapi hal yang positif, hal yang baik. Iya, kayaknya saat dia lagi nyari jati diri, iya, pasti. Dia ketemunya yang salah jalannya. Iya, betul. Pasti umur segini ngomongnya mau menemukan jati diri itu pasti Pak. Tapi jati dirinya jangan yang salah juga. Kalau jati diri yang salah, pas nyaman, sampai seterusnya akan kayak gitu. Jati diri yang baik, menolong orang, atau melakukan sesuatu yang baik gitu untuk diri kamu, untuk keluarga, itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah merugikan untuk diri kamu, untuk keluarga juga pasti merugikan. Gitu. Ya, nanti kita ketemu dokter ya. Kita ketemu dokter, nggak diapa-apain kok, cuman konsultasi aja. Jadi kamu harus bisa bedain, kan selama ini tertekan katanya. Tertekan kenapa Pak? Tertekan. Dia tertekan juga. Di rumah. Dia nggak bisa bedain dengan kondisi saya yang begini. Dia pulang sekolah, dia istirahat lah gitu. Setelah itu jemput adiknya jam 5. Ya karena kondisi saya begini, wajar saya minta tolong dia kan. Saya suruh apa, bikin air panas atau apa gitu. Ya karena kalau yang bisa disuruh kan siapa lagi. Ya dia penilaiannya beda. Capek hidup di keluarga ini. Dia intinya pengen bebas kan. Apa-apa diberesin. Cuman ya itu tanggung jawabnya Senin sampai Kamis. Sekolah. Nah, kalau Jumat Sabtu Minggu dia nginep di orang lain, tapi Bapak tahu gitu maksudnya? Tahu. Bapak Ibu tahu di mana? Tapi kadang nggak nginep. Cuman main. Nah itu dia bohong, ternyata main ke Itu berarti selama ini kan di belakang masih ketemu terus gitu kan. Pantesan dia bilang ke Ciracas katanya. Oh iya udah, kita kan nggak tahu ke Ciracas kan banyak temennya juga. Saya pikir ke temen cewekannya biasa gitu, temen sekolah gitu ya. Nggak tahu kan ini si tinggal di sana gitu. Awalnya tinggal di Intirup, Makassar. Udah ketahuan tuh sama kakaknya. Jadi teman-teman kakaknya semuanya udah tahu. Mantep. Udah tahu wajahnya sih. Oh iya. Ini udah terkenal. Banyak mangsanya ternyata. Oh gitu. Saya sempat nyari mangsa. Sempat kakaknya nge-share di IG kan, karena kakaknya SMP-nya di sana kan di Intirup itu, di-share banyak yang kenal. Terus kemarin yang terakhir
saya nge-share juga di FB kan, ternyata banyak juga yang kenal. Dari Biru karena udah terancam kan sama temen kakaknya, pindah lah ke Makassar, ke mana? Ciracas, Jalan Baru. Sampai ada yang inbox, ponakan saya juga kena sama rombongan dia katanya gitu. Circle mereka, tapi bukan yang cewekan sama. Malah dibawa ke kampung. 2 bulan sampai ya handphone Allah. dijual katanya. Malah yang kita takutkan, kenapa buru-buru saya hubungin Kanopi, yang udah-udah katanya dibawa ke hotel, di videoin dia buat disimpan. Kalau Buat jadi pengancam ya? Kalau ini Iya, diancam, buat ini susah. Tapi kalau hal itu terjadi, Pak, kita akan bantu untuk lapor polisi, Pak. Tenang aja, kita nggak akan tinggal diam, Pak. Karena ini kan anak di bawah umur, itu yang pertama. Yang kedua, sudah ada pengancaman. Pengancaman jelas itu ada tindak pidananya.